Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IMTV Open Your Heart. Dan kali ini saya Gunceono bergiliran untuk menggantikan Saudara Sinta bersama dengan narasumber spesial pada hari ini. Dan pemirsa, sebelumnya saya ingin memberikan ilustrasi. Beberapa waktu lalu saya sewaktu di Jalan Pandanaran itu kebetulan ada mobil yang melintas gitu di Jalan Pandanaran. Dan mobil tersebut menghimbau, intinya adalah supaya tidak memberikan atau giving ya, uang atau apapun kepada peminta-minta di lampu merah ataupun kepada gelandangan atau orang miskin yang ada di sekitar jalan-jalan protokol. Nah, sebenarnya maksud ini apa, kemudian apakah payung hukumnya seperti apa, dendanya seperti apa, dan lain sebagainya. Tentu pemerintah Kota Semarang memiliki landasan-landasan yang cukup positif dan memang harus kita dukung bersama. Tapi ya, barangkali ini akan lebih tepat kalau yang menjawab adalah yang berwenang. Dan langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Heru Sukendar, Kepala Dinsos Kota Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Ya, sore hari ini? alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya Pak Heru, karena di sela-sela rapat yang dari siang hingga hampir menjelang malam gitu ya, baru selesai. Rapat apa sih Pak? Ini membahas KUA PPAS tahun 2023. Jadi dari pagi tadi kami mengadakan kegiatan di Podorejo, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, berikan bantuan untuk kursi roda, kemudian lansia dan juga stunting. Kemudian kita lanjutkan ke salah satu sekolahan yang kebetulan ada siswanya di situ tidak bisa mengambil ijazah karena belum bisa membayar. Jadi kita bantu untuk mengambilnya karena itu dari warga masyarakat yang kurang mampu, dan kita sudah upayakan untuk yang bersangkutan bisa bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Ngalian. Jadi masih dalam rangka untuk menuntaskan tugas-tugas kedinas sosialan gitu ya Pak ya di Kota Semarang. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Ini terkait ilustrasi yang saya sampaikan di depan. Ini sebenarnya barangkali untuk PGOT ini kan bukan hal baru ya di kota-kota metropolitan, misalkan seperti Semarang. Nah, kemarin tuh saya baru lihat pertama kali, wah ini dinas sosial sosialisasi apa ini? Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak, itu apa ini Pak yang mau disampaikan? Jadi sebelumnya pada saat saya menjadi Camat Semarang Barat ya, di wilayah Mas Agung juga di sini, ini saya sangat prihatin apalagi kalau menjelang hari Jumat ya, hari Kamis, hari Jumat itu kan di pinggir jalan banyak gelandangan pengemis, kemudian manusia karung, manusia silver di mana-mana. Ini yang kemudian menyebabkan Kota Semarang jadi kelihatan tidak cantik. Kota Semarang kan sudah dibangun oleh Pak Wali Kota, taman ada di mana-mana, kemudian di semua tempat lah, insya Allah sudah sangat luar biasa bagusnya. Tempat wisata juga ada di mana-mana. Tapi kalau kemudian banyak PGOT, kemudian ada ya termasuk manusia silver, manusia karung dan sebagainya, termasuk ODGJ juga. Ini kan jadi hal yang kemudian mungkin orang luar Kota Semarang begitu datang ke Kota Semarang jadi kemudian berpikir terbalik. Kenapa katanya Kota Semarang yang sudah indah, nyaman, ternyata banyak gelandangan pengemis seperti manusia karung dan juga manusia silver, ODGJ juga. Oleh karena itu, karena kebetulan di Kota Semarang ini kan sudah ada Perda nomor 5 tahun 2014 yang antara lain memberikan larangan untuk memberikan sesuatu atau berikan bantuan di pinggir jalan, baik yang memberi atau yang menerima itu sama-sama terkena sanksinya, yaitu 3 bulan kurungan kemudian 1 juta rupiah untuk dendanya, yang memberi. Ya, untuk yang memberi dan menerima. Jadi ini yang kita sosialisasikan kepada warga masyarakat supaya warga masyarakat jangan sampai kemudian salah dalam memberikan bantuan. Di satu sisi kita mencoba untuk memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat bagaimana kepedulian warga masyarakat terhadap Kota Semarang itu sendiri supaya tetap indah, kemudian bersih. Itu bagaimana? Salah satunya yaitu tidak usah memberi sesuatu pada mereka yang ada di pinggir jalan. Supaya nanti kita bersama-sama, kalau sudah tidak ada yang memberi, insya Allah kan mereka akan pergi dengan sendirinya. Kota Semarang jadi tetap baik dan indah. Ini jadi yang kita lakukan adalah sosialisasi ya. Jadi sekali lagi sosialisasi bukan penindakan. Kan banyak orang yang kemudian salah persepsi, dinas sosial melakukan penindakan. Kemarin ada menangkap orang kemudian
kita bawa ke pinggir jalan kemudian kita berikan sesuatu tindakan, itu enggak. Jadi yang kemarin kita bawa di salah satu yang kemarin pada waktu itu saya memang ikut karena ingin memberikan semangat kepada teman-teman. Sudah pernah ya? Sudah berikan semangat kepada teman-teman kami. Ada manusia badut ya yang kemudian pakai boneka. Kita bawa ke pinggir jalan ya, bukan kita lakukan tindakan, kita bawa ke pinggir jalan, kita kan berikan edukasi bahwa hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu tidak benar, mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu kita berikan edukasi ya, supaya ini juga bisa dilihat oleh semua warga masyarakat Kota Semarang bahwa memberi atau menerima sesuatu di pinggir jalan itu tidak diperkenankan. Jadi yang kita lakukan seperti itu. Semua warga masyarakat sekarang kan banyak yang tahu dengan adanya kita sosialisasi semacam itu, dan kami melakukan itu kemudian tidak koordinasi dengan siapa-siapa. Kita sudah menyampaikan ke Pak Fajar, Kepala Satpol PP, kami melakukan tindakan seperti ini, kira-kira salah atau tidak? Dari Pak Fajar menyampaikan tidak, itu tidak salah. Kalau melakukan tindakan nanti urusan Satpol. Jadi kami hanya mensosialisasikan baik lewat mobil dengan pengeras suara maupun dengan cara medsos. Dan alhamdulillah banyak yang komen ya, di medsos itu ada sekitar 2000 berapa, itu kan berarti ada respon dari warga masyarakat. Masalah respon itu negatif atau positif itu kan soal nanti. Yang penting warga masyarakat tahu terlebih dahulu. Itu. Pak Heru, untuk dalam waktu hingga hari ini misalkan pernah nggak Pak Heru mendata atau berdasarkan statistik itu sampai berapa sih Pak jumlah PGUT di Kota Semarang itu Pak? Ya kalau kita melakukan pendataan itu agak sulit juga sih ya, karena kan kadang ada yang datang pergi seperti itu terus. Jadi tapi paling tidak ada data gitu Pak? Kalau pendataan belum, tapi kalau yang kita tertiban biasanya kita lakukan pendataan juga, tapi itu kan belum bisa mencerminkan secara keseluruhan karena yang pertama keterbatasan SDM kami juga. Ya. Jadi kami di Dinsos sudah dibantu dengan teman-teman TPD PSM ya, itu juga masih sangat kurang karena Kota Semarang dengan sekian kelurahan tentunya kan juga banyak permasalahan di masing-masing kelurahan, termasuk juga PGOT di mana-mana kan pasti ada. Itu yang sulit untuk kita lakukan pendataan Tapi paling tidak di protokol ini sekarang sudah mulai bersih, itu gitu ya, alhamdulillah itu yang kita harapkan di 1 bulan terakhir ini saya lihat sudah ada perubahan lah, tidak terlalu banyak. Jadi apa yang kita harapkan Kota Semarang sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, mungkin lebih nyaman untuk warga masyarakat yang mau berlibur di Kota Semarang. Ini yang menjadi tujuan kita. Bukan ingin ada tujuan tertentu, itu tidak. Tujuan kami yang membantu Kota Semarang dengan dukungan dari seluruh warga masyarakat untuk menjadikan Kota Semarang menjadi tetap indah, bersih, nyaman. Itu yang ingin kami lakukan, dan ini juga butuh dukungan, kepedulian dari warga masyarakat yang ada di Kota Semarang. Jadi kalau ini didukung bersama-sama baik oleh pemerintah maupun dari warga masyarakat termasuk anggota dewan juga, ini insya Allah yang kita harapkan ini akan berjalan dengan baik. Jadi kita tidak hanya menertibkan tetapi juga memberikan solusi. Salah satunya yang sudah kita lakukan adalah kegiatan Jumat Berkah di kelurahan. Itu sudah ada yang melaksanakan hampir 2 tahun secara berturut-turut setiap hari Jumat. Dinsos ya? Itu warga masyarakat sendiri. Gitu. Kemudian kita sudah memfasilitasi pertemuan dengan lintas agama lewat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang. Nantinya kita harapkan di gereja, masjid, wihara, pura itu semua bergerak memberikan sembako pada warga masyarakat. Ini yang sedang kita upayakan. Nanti kita bersama-sama memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tidak mampu. Salah satunya adalah untuk itu yang tadi saya sampaikan, tujuannya supaya warga masyarakat Kota Semarang yang ingin mendapatkan bantuan itu tahu harus minta di mana, jangan kemudian minta di pinggir jalan. Dan satu hal yang mungkin perlu kami tekankan di sini, yang tahu warga masyarakat miskin tidak mampu itu kan Pak RT dan Pak RW dan kelurahan. Jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan, database-nya di sana. Ya, kalau ada warga masyarakat di situ yang tidak mampu, lewat Jumat Berkah bisa diberikan sehingga insya Allah lebih tepat sasaran. Kita kan nggak tahu yang ada di pinggir jalan itu dari mana. Banyak yang kita tertibkan, ternyata juga banyak yang dari luar Kota Semarang, dan itu merupakan pekerjaan rutin mereka. Kita nggak tahu di sana itu orang rumahnya kayak apa juga tidak tahu. Bahkan kalau yang saya dengar ada yang rumahnya bagus. Ya.
Tapi pekerjaannya ngemis itu loh. Dijadikan Minta-minta. sebuah bisnis gitu. Ya, itu yang memang harus kita bersama-sama lah. Kita cermati bersama-sama. Ya, kabarnya ada isu ini tuh seperti musiman ya Pak, karena perdanya sendiri kan sudah Lama. Ya. Cuman beberapa waktu sesudahnya ada operasi juga Pak Fajar waktu itu ya. Iya. Nah, ini apa begitu Pak? Kalau Pak Heru melihat apakah ini memang musiman atau gimana? Kalau yang namanya perda itu sebenarnya nggak mengenal musim, kecuali kalau musim rambutan yang sama ini musim tadi, magaya. maksudnya yang untuk PGOT ini musiman banyaknya kembali ke jalan gitu, apakah musiman? Ya, itu karena kita tidak rutin melakukan penertiban gitu, mungkin ya sosialisasi. Tapi jadi mereka mencari celah nih. Oh, ini pas, pernah gitu ya? pada saat kita melakukan penertiban, kadang mereka tahu terus lari itu seperti itu. Tapi kalau kita terus melakukan sosialisasi secara rutin, secara terus menerus, insya Allah kan mereka juga jerah. Ya, insya Allah nggak usah di Semarang lah. Semarang sekarang kotanya banyak penertiban, akhirnya kan mereka juga pergi dari kota Semarang. Ya, khusus PGOT sendiri sebenarnya ada sesuatu program untuk direncanakan dari Dinsos nggak sih Pak yang bisa mempengaruhi berpengaruh ke mereka? Ya, jadi yang pertama yang mungkin kita lakukan tadi yang saya sampaikan, kita tidak hanya menertibkan tetapi memberikan solusi. Salah satunya, apa itu Pak? Ya, salah satunya tadi itu bantuan kegiatan Jumat Berkah, bantuan untuk lihat pemerintah juga sudah ada bantuan permakanan setiap hari Jumat itu. Kemudian ada lagi yang dilaksanakan di kelurahan-kelurahan. Harapannya nanti kelurahan juga bergerak semua. Kalau ada 177 kelurahan melaksanakan pemberian sembako untuk warga masyarakat, itu kan luar biasa. Luar biasa. Ya, seperti di Semarang Barat itu yang dilakukan, satu kelurahan bisa memberikan 150 paket sembako setiap hari Jumat. Kalau misalnya itu bisa bertahan antara 2 sampai 3 hari, berarti kan tidak perlu mikir makan untuk yang 2-3 hari. Uang yang untuk keperluan itu bisa digunakan untuk yang lain. Logikanya PGOT di Semarang Barat ini nggak ada ya kalau hanya segelintir itu ya. Itu kalau dikalikan 150 kali 177 sudah berapa ribu warga masyarakat yang terbantukan, belum lagi dengan tempat ibadah. Kemudian untuk yang mereka ingin bekerja sebenarnya kan ada pelatihan, kemudian ada keterampilan juga yang diberikan oleh OPD yang ada di sini, seperti di Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Koperasi, itu kan ada sebenarnya. Tinggal mereka mau atau tidak untuk itu. Difasilitasi ya Pak? Iya, sebenarnya itu. Nah, kemudian informasi sosialisasi ini untuk menyentuh mereka, apakah Dinsos melakukan secara rutin atau berkala atau gimana Pak? Kita rutin setiap hari turun, termasuk saya juga sekarang jarang di kantor malah kalau keliling berarti? Ya, saya keliling karena banyak masalah sosial. Saya ingin tahu, karena kan saya baru di Dinas Sosial baru 1 bulan. Jadi saya harus tahu permasalahan sebenarnya di Kota Semarang itu apa. Dan ternyata memang masalah sosial ini sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali. Tidak jadi satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang baru. Apa itu Pak? Misalnya? Ya banyak karena seperti misalnya ada yang tadi disampaikan orang yang tidak mampu, kemudian yang butuh bantuan kita, kemudian penyandang disabilitas di sini juga banyak, itu harus dikemanakan, harus dibagaimanakan, kan kita harus pikir bersama. Jadi ini yang konsep yang coba kita lakukan, kita sampaikan kepada warga masyarakat adalah konsep menyelesaikan masalah berbasis masyarakat. Artinya apa? Jadi masalah sosial itu sekecil apapun bisa diselesaikan di tingkat yang paling bawah. Artinya kalau memang di tingkat RT itu ada permasalahan, ada warga masyarakat di situ yang misalnya kurang mampu. Kalau ini kita kembalikan kepada warga masyarakat, misalnya masyarakat di situ misalnya ada 25 kakak dalam satu RT, ada 2 warga masyarakat yang tidak mampu, yang 23 kan bisa memberikan subsidi kepada warga masyarakat yang bersangkutan. Jadi tidak semua masalah sosial ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota, tapi kepedulian warga masyarakat ini yang sedang kita coba. Ini sudah dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di Banyumanik. Di sana ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang justru di sana itu malah dicukupi kebutuhannya setiap hari oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang di Kelurahan Banyumanik. Saya lupa namanya, tapi nanti kita akan coba ke sana dan nanti kita berikan apresiasi karena kepeduliannya sangat luar biasa kepada Ibu Ketua kelompok PKK yang ada di sana. Jadi hal seperti itu yang mungkin harus kita lakukan. Jadi ada masalah-masalah kecil di tingkat yang paling bawah, ya diselesaikan di tingkat yang paling bawah. Jadi nanti Pak Wali Kota tidak harus memikirkan hal yang kecil seperti itu. Pak Wali Kota biar nanti memikirkan yang lebih besar dalam rangka untuk memajukan Kota Semarang. Nah, untuk perda ini kan biasanya ada pengawalnya. Apa pengawal perda, katakanlah Satpol PP sebagai penegak perda gitu Pak ya. Beberapa waktu lalu juga
ada PGWT yang ditangkap misalkan atau diamankan gitu. Nah itu sebenarnya ada yang mengatakan itu dibina di mana tuh Mbak? Di Among Jiwa atau Among Jiwa itu ODGJ. ODGJ. Oh, iya. Berarti untuk yang manusia silver dan lain-lain itu kalau sudah ditertibkan itu hanya dibina atau ada tindak lanjutnya gitu Pak? Jadi kalau yang sudah kita lakukan, kita melakukan assessment. Jadi seperti yang dulu pernah kita lakukan misalnya di Taman Pandanaran itu kan dulu sempat viral. Ada anak 7 tahun, dia kepengen sekolah tidak ada yang memperhatikan. Kemudian dia minta-minta di pinggir jalan. Ternyata setelah kita lakukan penertiban, kita lakukan assessment, justru ini dipekerjakan oleh orang tuanya. Jadi eksploitasi. Eksploitasi anak lah. Jadi justru bapaknya itu duduk-duduk di pinggir jalan sambil makan, minum, ngerokok, anaknya suruh bekerja. Ini kan sebenarnya tidak diperbolehkan. Makanya kita lakukan assessment, bapak aslinya dari mana, kemudian kok memperkerja anak seperti ini karena apa? Ternyata mereka punya pikiran kalau anak yang bekerja itu dapatnya lebih banyak. Itu yang harus kita luruskan. Jadi bukan berarti pemerintah kota itu tidak memperhatikan anak seperti ini, dan ternyata juga bukan warga kota Semarang. Sampai Pak Wali Kota menyampaikan pada saya waktu itu, tolong itu kalau memang dia butuh sekolah, langsung disekolahkan aja nggak apa-apa. Tapi kita cari lagi 3 hari sudah nggak ada. Jadi seperti itu. Kalau masalah penindakan kan sebenarnya dari Satpol PP, tapi kita menertibkan, melakukan assessment. Kalau memang nanti itu warga kota Semarang, ya kita bawa kembali ke rumah, kemudian kita koordinasi komunikasi dengan Pak RT setempat, kira-kira seperti ini karena apa? Karena memang mereka tidak mampu atau mungkin karena memang pekerjaannya seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ya, kembali lagi terkait ini Pak, punishment gitu ya, untuk yang meminta-minta, kemudian yang memberi. Nah ini sosialisasi kepada yang mau bersedekah. Nah ini mungkin ada pertanyaan Pak, kenapa yang mau bersedekah ini akhirnya harus terkena punishment? Nah Bapak mungkin bisa menjelaskan. Yang jelas kan tadi melanggar ketertiban umum. Di pinggir jalan misalnya ada banyak orang yang memberikan, akhirnya terjadi kemacetan. Walaupun sebenarnya niatnya kan kasihan ya. Niat baik belum tentu benar loh guys. Nah itu yang harus digarisbawahi. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau kita ingin memberikan sesuatu, berikan pada tempat yang tepat dan orang yang memang membutuhkan. Jangan sampai kemudian kita keliru memberikan di pinggir jalan. Itu juga kita tidak tahu yang diberikan itu siapa, dan tentunya juga tidak tepat sasaran. Tapi itu benar-benar sudah ada yang didenda Pak? Kalau ada yang nanya begitu, apakah itu sudah pernah ada yang ngasih orang terus didenda 1 juta atau kurungan sebulan gitu? Benar sudah ada gitu Pak? Jadi begini, kalau memang kalau kita lihat memang kan Perda ini kan tahun 2014 sampai sekarang kan sudah cukup lama ya. Jadi dan ternyata banyak warga masyarakat yang tidak tahu hal itu. Nah, itu maksudnya Pak. Kita coba ini untuk mengingatkan kembali warga masyarakat bahwa kita punya Perda itu. Punya Perda nomor 5 tahun 2004. Sebenarnya semangatnya adalah untuk mengalihkan, untuk memberikan ke tempat yang tepat gitu atau gimana? Yang pertama kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa memberikan sesuatu di pinggir jalan itu kan melanggar ketertiban umum, yang jelas itu. Kemudian itu cuma sebentar Pak, buka kaca gitu. Misalkan itu kan gitu. Alasan seperti itu kan banyak ya seperti itu kan. Semua orang punya pembenaran dirinya sendiri, tapi kan yang diaturan kan seperti itu. Jadi kami ingin, yang pertama tujuan kami adalah menjadikan kota ini tertib. Kalau misalnya jenengan datang ke kota misalnya tidaklah kota Semarang, di kota lain, kemudian begitu datang di pinggir jalan banyak gelandangan pengemis, coba yang pertama pertama kali ada dalam benak hati panjenengan itu apa kira-kira seperti? Wah ini berarti banyak warga miskin. Itu. Padahal kota Semarang kan nggak seperti itu sebenarnya. Jadi setelah kita tertibkan, banyak juga warga masyarakat yang sebenarnya mereka luar kota Semarang tapi datang ke kota Semarang untuk mencari pekerjaan dengan cara mengemis seperti itu. Sudah terverifikasi ya Pak bahwa kebanyakan memang pendatang katakanlah begitu yang melakukan di perempatan untuk meminta-minta gitu ya Pak. Nah ini selanjutnya untuk ketika misalkan Dinsos atau Satpol benar-benar melihat ada orang yang memberi gitu, itu nanti tindakannya gimana Pak? Ya ini kan kita, yang pertama harapan kami sebenarnya jangan sampai ada warga masyarakat yang terkena sanksi. Tapi tentunya kan harus kita sosialisasi. Itu maksimal atau
nggak segitu sih Pak. Ya maksimal. Denda maksimal ya, berarti bisa lebih kurang ya. Iya, jadi yang ingin harapan pemerintah Kota Semarang jangan sampai kemudian warga masyarakat karena ketidaktahuan kemudian terkena sanksi. Tapi kalau kita sosialisasi kan ini tidak cukup 1 bulan 2 bulan, mungkin bisa setengah tahun atau bagaimana. Setelah itu kita evaluasi, setelah kita sosialisasikan perda itu, tanggapan dari warga masyarakat itu bagaimana, kemudian kondisi di wilayah di Kota Semarang itu secara umum bagaimana. Ini kan bisa jadi bahan kajian juga untuk kita, untuk bahan evaluasi, termasuk juga nanti kita akan mengadakan rapat koordinasi baik dengan Komisi D, dengan Satpol PP dan sebagainya, supaya nanti apakah ini perda ini perlu diterapkan atau tidak. Kalau memang warga masyarakat sudah banyak yang tahu ya mungkin kedepannya ya mungkin ada. Tapi mungkin kalau masih ada yang PGOT berarti masih berlaku gitu ya. Itu kalau memang kondisinya tidak kondusif ya bisa saja perda itu diterapkan. Tapi ini dalam beberapa bulan ini kita sosialisasikan secara terus menerus, baik dengan cara kita berkeliling dengan pengeras suara, kemudian dengan lewat media sosial supaya warga masyarakat paham betul. Insya Allah kalau semakin banyak warga masyarakat yang mendengar, yang mengetahui, pasti banyak yang tahu. Masalah tadi yang saya sampaikan, responnya ada yang respon negatif, respon positif, itu hal yang lumrah lah, karena pasti ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa. Ya, barangkali bisa sekali ditegaskan lagi Pak, tadi punishment-nya apa tadi Pak yang melakukan itu? 3 bulan kurungan dan 1 juta rupiah. Bagi yang memberi? Bagi yang memberi dan menerima sama saja. Bagi yang memberi dan menerima, 1 juta rupiah dan 3 bulan. Eman-eman 1 juta. Eman-eman ya Pak ya. Jadi niat baik, lebih baik dicari tempat yang niat baik belum tentu benar. Jadi itu yang harus kita harus tahu di mana kita memberikan sesuatu kepada siapa, itu yang jelas seperti itu, supaya nanti tidak sia-sia kita memberikan sesuatu. Ya, kalau kita memberikan sesuatu pada orang yang tidak tepat kan berarti memberikan sesuatu yang tidak benar, justru malah salah, nggak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat pahala dari Gusti Allah, malah seperti niatnya padahal baik ya. Niatnya baik. Ya. Nah, kita bergeser sedikit Pak, untuk selain perda tentang PGOT ini, yang kira-kira Pak Heru yang sudah plankan di sebulan menjabat ini apa Pak kira-kira program? Ya, jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, saya kan kemarin sudah mendapatkan amanah dari Pak Wali pada saat saya jadi kepala dinas. Yang harus dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana untuk mencoba membantu menurunkan angka kemiskinan. Sampai berapa Pak Semarang ini? Kalau DTKS-nya kan hampir 8.000. DTKS itu bukan berarti orang miskin. Jadi semua orang kan sekarang bisa mendaftarkan dirinya masuk di data terpadu Kementerian Sosial. Tapi ini bukan yang BPS ya sendiri ya? Ya bukan. Jadi tapi kalau secara real sebenarnya warga masyarakat yang Kota Semarang yang benar-benar layak untuk mendapatkan itu 186.000. Jadi 186.000. Kalau di TKS kita melihatnya kan hampir separuh dari warga Kota Semarang, 800.000 kan cukup banyak. Padahal hanya segitu sih sebenarnya. Jadi itu ya, coba kita mencoba untuk bagaimana bisa membantu Kota Semarang menurunkan angka kemiskinan. Ada caranya Pak? Ya, salah satunya seperti itu. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita mencoba untuk melaksanakan konsep berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya tanggung jawab ini dibebankan pemerintah kota, tapi juga kepada warga masyarakat. Jadi Pak Wali Kota kan sudah luar biasa perhatiannya kepada warga masyarakat. Semua perhatian APBD Kota Semarang hampir sebagian besar dikucurkan untuk warga masyarakat. Dari orang yang lahir sampai meninggal itu dapat perhatian dari Pak Wali Kota. Yang meninggal kan dapat 3 juta itu sekarang. Oh iya? Banyak yang belum tahu nih Pak. Ya jangan sampai ada yang meninggal. Iya. Barangkali bisa diinfo. Nah, ini untuk semua kalangan atau untuk warga miskin? Untuk warga miskin saja. Jadi itu jadi banyak sekali perhatian dari pemerintah Kota Semarang. Tinggal sekarang kita balik bagaimana warga Kota Semarang bisa membantu pemerintah Kota Semarang menyelesaikan masalah sosial. Bagaimana kalau ada warga miskin di kampung itu, bagaimana untuk penanganannya di tingkat yang paling bawah, walaupun tetap dari perhatian pemerintah kota kan tetap ada. Kemudian kalau ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan di tingkat bawah, ya diselesaikan di tingkat yang paling bawah. Kemudian ada juga bagaimana kita membantu untuk Kota Semarang untuk sesuai dengan
Perda nomor 9 2021 tentang kota inklusi, kota yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Itu juga ini butuh dukungan juga dari semua pihak. Jadi nanti rencananya kita di setiap kecamatan kalau bisa sudah ada ruang untuk para penyandang disabilitas supaya mereka mendapatkan hak dasar mereka. Jangan sampai kemudian karena mereka punya kekurangan kemudian mereka tidak terfasilitasi. Ruangnya apa nih Pak misalkan? Yang sudah ada di tempat kami di Kecamatan Semarang Barat itu sekolah difabel khusus, jadi di komplek sekolahnya hanya sekolah formalitas, jadi tidak seperti sekolah-sekolah yang lain. Kalau mereka kan tidak butuh ijazah, tidak butuh raport dan sebagainya, tapi mereka yang butuhkan yang pertama kali adalah kumpul-kumpulnya. Kalau mereka berinteraksi dengan teman-temannya, mereka senang, bahkan kalau sudah kumpul nggak mau pulang mereka. Pengennya disuruh karena banyak temannya, tapi banyak juga orang tua yang kemudian berpikir salah. Jadi kalau saya punya anak difabel itu merupakan kutukan, saya malu untuk membawa ke rumah, itu yang sebenarnya tidak diperkenankan. Oleh karena itu kalau ada warga Kota Semarang yang kebetulan putranya ada yang tadi yang sampaikan penyandang disabilitas, lebih baik diajak ke tempat-tempat yang memang sudah kita siapkan. Kita sudah punya rumah autis di Banyumanik, kemudian di kecamatan sudah ada 2 di Kecamatan Semarang Barat dan Pedurungan, nanti kita kembangkan lagi tambah 2 lagi di kecamatan yang lain supaya nanti para penyandang disabilitas itu bisa berinteraksi, bisa mendapatkan hak dasarnya. Kemudian nanti coba kita ke depan juga akan berikan kartu identitas untuk para penyandang disabilitas supaya mereka mendapatkan kemudahan pada saat mungkin naik BRT itu dapat diskon, kemudian kalau belanja itu juga kerjasama dengan mall bisa dapat diskon. Jadi ada perhatian khusus lah untuk para penyandang disabilitas. Tadi untuk perhatian warga miskin udah, kemudian untuk inklusi udah, ada yang lain Pak mungkin? Ya sebenarnya banyak ya, jadi banyak hal yang memang harus kita lakukan. Kemarin kita ke Pondok Puro juga di sana, banyak juga anak-anak yang butuh bimbingan dari kita. Kemudian pendidikan untuk orang tuanya, karena mereka kan biasanya hidup di tempat-tempat sampah, jadi masalah. Kadang kan gini Pak, kadang tuh masalahnya informasi sebenarnya yang sudah disediakan oleh Dinsos atau Pemkot tuh belum sampai gitu kan. Sebenarnya apa-apa yang bisa diakses tapi nggak tahu gitu. Nah itu kira-kira apa sih Pak selain warga miskin dan inklusi yang kira-kira bisa diumumkan ke masyarakat? Ada kesulitan apa yang bisa diakses ke Pak Heru misalkan? Ya misalnya kan banyak sebenarnya ya. Banyak, seperti kemarin kita dilaporkan ke Ombudsman karena ada warga masyarakat yang sebenarnya tidak tahu bahwa sebenarnya yang menentukan bantuan itu kan dari Kemensos, dari Kementerian. Warga kan semua warga sekarang boleh mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan bantuan, tapi yang menentukan bantuan dapat tidaknya itu kan dari Kementerian Sosial. Tapi yang kemudian kalau tidak dapat akhirnya yang dicalonkan adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial delegasi gitu. Nah itu padahal kan kita tidak punya kewenangan apa-apa. Kewenangan kita adalah memverifikasi kalau memang sudah dapat itu diverifikasi benar atau tidak mendapatkan bantuan itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk juga ada untuk anak-anak yang mungkin mereka mengalami kekerasan seksual, kemudian kita fasilitasi juga, insya Allah bisa seperti difasilitasi untuk didampingi bahkan seperti tadi yang saya sampaikan, ada anak yang pernah mengalami itu, punya anak masih kecil, punya anak itu loh. Kemudian dia pengen sekolah, kita fasilitasi untuk sekolah dikejar paket B, atau mungkin yang tadi mereka kesulitan untuk mendapatkan mengambil ijazahnya karena belum bisa bayar, kita fasilitasi untuk mendapatkan ijazahnya, kan ijazah kan penting untuk mendaftarkan pekerjaan. Itu bisa ya Pak? Ya bisa. Yang kita bantu untuk mendapatkan ijazah biasanya kalau belum lunas administrasi ijazahnya ditahan. Iya itu bisa dibantu. Ya kita bantu semampu kita lah. Semampu Dinsos Kota Semarang. Insya Allah kalau kita kerja ikhlas, ada sesuatu yang kita tidak tahu untuk untuk mendapatkan jalan keluarnya. Ya ini luar biasa nih Pak Heru dan Dinas Kota Sosial serta Pemkot Kota Semarang bersama Pak Wali Kotanya. Barangkali waktunya masih ada Mas? Masih ada ya? Nah, barangkali bisa ditegaskan kembali Pak, yang aturan tadi, aturannya gimana,
sanksinya apa gitu Pak? Ya. Silakan Pak. Ya, jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Kota Semarang bahwa di Kota Semarang sudah ada Perda nomor 5 tahun 2014 yang melarang untuk memberikan sesuatu di pinggir jalan dalam bentuk apapun. Jadi sanksinya tadi saya sampaikan kurungan 3 bulan dan juga denda 1 juta rupiah. Jadi kami berharap kepada seluruh warga Kota Semarang untuk memberikan bantuannya, baik itu infak, sedekah ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Di Kota Semarang ada BAS, kemudian ada kegiatan Jumat Berkah yang dilaksanakan di kelurahan-kelurahan. Kemudian ada juga yang nanti kita akan mencoba untuk kerjasama dengan tempat-tempat ibadah untuk melakukan kegiatan yang sama dalam rangka untuk memberikan sembako pada warga masyarakat yang kurang mungkin, yang kurang mampu. Jadi nanti lebih baik bantuan itu diberikan kepada tempat-tempat yang sudah ada di Kota Semarang supaya bantuan ini bisa tepat sasaran pada warga yang membutuhkan. Ya, kalau yang di pinggir jalan kan kita tidak tahu ya. Yang kemarin pernah saya lihat satu karung itu penuh dengan bantuan. Itu kan juga tidak menunjukkan memperlihatkan keadilan ya, karena tidak semua bantuan ini bisa dirasakan oleh orang lain, tapi hanya dirasakan oleh salah satu atau beberapa orang saja yang ada di pinggir jalan. Jadi distribusinya juga kurang tepat. Jadi lebih baik berikanlah bantuan infak sedekah panjenengan pada tempat-tempat yang sudah ada di Kota Semarang ini. Ya, niat baik apa tadi Pak? Niat baik belum tentu benar. Niat baik belum tentu benar. Dan mungkin warga Kota Semarang bisa bersedekah atau apa, mungkin banyak sekali lembaga Basnas atau BAS atau lembaga zakat-zakat lain yang mungkin resmi dari pemerintah dan sudah akuntabilitasnya juga terjamin gitu. Ya itu tadi pemirsa, kita sudah mendapatkan insight-insight baru dari Pak Heru Sukendar. Ternyata tujuannya itu ya, kemudian dendanya seperti itu. Harapannya tadi juga sudah disampaikan supaya ya paling tidak bersedekah atau memberikan pada tempat yang benar, pas. Kemudian juga untuk citra perkotaan ini juga menjadi lebih baik dan sehingga penilaian itu secara komprehensif juga bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Heru Sukendar sudah mampir di sela-sela kesibukan tadi rapat di WA terus ya. Jadinya jam 2. Nggak apa-apa Pak, kita bisa memaklumi kesibukan Pak Heru, tapi kami harapkan Pak Heru jangan kapok bersama dengan IMTV. Ini juga pertama kali dengan IMTV. Semoga nanti bisa terjalin bermitra kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih, saya Agung Ciano, sampai jumpa. 3, 2